ujung tombak kita ini adalah perbekal ini gitu loh, yang menyampaikan informasi yang benar ke masyarakatnya. Jangan takut melaporkan pelaku-pelaku penempatan non prosedural ke polsek atau kemana gitu, dia curiga, silakan. Masyarakat Bali pada umumnya itu pintar-pintar banget. Ada yang bisa bikin ini, ada yang bisa bikin itu. Karena kendala lah mereka membuat mereka males. Karena apa? Satu permodalan itu yang pertama. Iya, modal. Jadi konsep energi bersih yang paling baik adalah yang sesuai dengan sumber daya alam yang dimiliki oleh negara tersebut. Jadi dalam hal ini karena Indonesia ini negara kepulauan, maka konsepnya bukan lagi konsep interkoneksi. Kalau pulau-pulau yang besar mungkin bisa ya Sumatera, Jawa. Tetapi begitu kita bicara Indonesia Timur, maka itu harus menggunakan kearifan lokal. Simak pembahasan topik yang menjadi isu terkini dalam dialog Hai Bali Kenken jam 9 hingga jam 10 pagi di Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi. 97,9 FM, 101,2 FM, dan AM 1080 kHz, Pro 1 RRI Singaraja, kanal informasi dan inspirasi. Iya, pendengar dialog interaktif Hai Bali Kenken pagi ini kita akan sharing seputar topik upaya memperkenalkan pariwisata Buleleng bersama dua narasumber, Gede Oke Restu Pratama. Selamat pagi Om Swastiastu. Selamat pagi Kak, Om Swastiastu. Manggilnya Niki adik, napi biasa panggilannya apa? Kalau Oka biasanya Oka. Oh, Oka, kakak panggil Oka. Waduh kok kakak jadinya. Oke, tiang panggil Oka ya. Dan juga bersama Cendani Madianingswari. Selamat pagi Swastiastu. Om Swastiastu Kakak. Iya. Tiang panggilnya napi niki? Bisa Cendani Kak. Cendani gitu. Iya. Ningswari, Cendani Madianingswari. Iya. Oke. Keduanya pendengar Jegek Bagus Buleleng 2024. Dan seperti biasa Anda bisa beratensi di sesi berikutnya nanti di 24644 atau bisa ke WA Pro 1 di 081139999790 dan melalui channel YouTube kami di RRI Singaraja Official ya. Terkait topik upaya memperkenalkan pariwisata Buleleng. Nah, ini penyematan sebagai Jegek Bagus Buleleng di tahun 2024 kapan? Kebetulan grand finalnya di mana kami sudah dinobatkan begitu tanggal 23 Maret kemarin. Jadi masih baru saja. Masih ya, baru sekali ya, belum ada baru. sebulan ya. Iya, belum. Okay. Baru seminggu lah. Baru seminggu, ya. Iya. Gimana kesannya ketika sudah dinobatkan menjadi Jegek Bagus Buleleng 2024? Kalau dari Oka sendiri, pertama menjadi seorang Jegek Bagus Buleleng itu tentunya bersyukur sekali Kak ya. Bukan hanya dari bagaimana mendapatkan sebuah selempang ini, tapi juga Oka menganggap bahwasanya kerja keras selama 3 bulan, dari bulan Desember hingga bulan Maret itu terbayarkan dengan lunas menjadi seorang Jegek Bagus Buleleng. Nah kemudian juga Oka menyadari bahwasanya Oka dan Cendani juga memiliki tanggung jawab yang besar. Jadi Oka menganggap bahwa ini adalah tugas yang mulia sekali. Untuk kami berdua nantinya menjadi seorang duta pariwisata dan budaya di Buleleng seperti itu. Jadi yang pertama tentunya bersyukur, kemudian ya bangga dengan diri sendiri dan juga ada teman-teman di luar sana juga yang 20 orang dari Semeton Jegek Bagus Buleleng 2024 dan juga ada panitia, juga menjadi sebuah kebanggaan bagi diri kita juga sendiri menjadi seorang remaja yang diwadahi dengan semangat luar biasa dari Semeton Jegek Bagus Buleleng dan juga dari di bawah Dinas Pariwisata Buleleng. Oke. Kalau dari saya sendiri kurang lebih sama seperti Kak Oka, tentu mendapat kepercayaan seperti ini adalah suatu kebanggaan dan sangat bersyukur sekali. Kemudian melihat lagi bagaimana proses hingga kami bisa sampai di titik ini memang tidak mudah, panjang dan sangat kompleks nih Kakak. Jadi pemilihan sudah dimulai dari Desember tahun lalu, bahkan kemudian memang diikuti oleh peserta yang memiliki potensi dan keunikannya masing-masing gitu. Jadi di Semeton Jegek Bagus Buleleng ini tidak terbatas pada jenjang pendidikan, tidak harus SMA, tidak harus kuliah, namun usia 16 sampai 20 tahun. Jadi saya banyak bertemu entah kakak tingkat yang lebih tua dari saya, bahkan adik-adik SMA yang beberapa dari mereka mungkin memiliki kemampuan yang lebih dari saya dan saya belajar banyak dari mereka. Di sana saya banyak sekali belajar, kita saling berbagi ilmu, berbagi kebahagiaan dan rasa kekeluargaannya memang erat sekali begitu. Oke, iya. Kenapa terinspirasi atau termotivasi untuk mengikuti Jegek Bagus Buleleng? Kalau dari Cendani sendiri,
mengikuti hal ini sebenarnya memang berangkat dari salah satu ketertarikan saya. Jadi saya memang orang yang sangat tertarik dengan lingkup organisasi, Kak. Jadi kan sebenarnya Semeton Jegek Bagus Buleleng ini juga sebuah organisasi ya, bisa kita katakan gitu. Jadi ketika memutuskan untuk ingin bergabung, sebelumnya saya mencari tahu dulu seperti apa organisasi ini, kemudian juga relevan dengan bakat yang saya miliki begitu. Kebetulan saya memang ada ketertarikan dalam bidang seni tari. Lalu sejak kecil memang anaknya suka explore, jadi suka jalan-jalan, suka berpetualang begitu. Jadi saya rasa wah ini wadahnya kok sesuai banget ya dengan saya gitu. Di samping memang saya orang yang ingin berkontribusi lebih gitu, Kak. Jadi saya menyadari bahwa jika bergabung dengan Semeton Jegek Bagus Buleleng, memang kita bisa mendapatkan kesempatan lebih untuk turut andil secara langsung bagi pariwisata di Buleleng khususnya begitu. Oke, Oka sendiri bagaimana? Kalau dari Oka terkait dengan pertama motivasi untuk menjadi seorang Jegek Bagus Buleleng itu beranjak dari umur 7 tahun sebenarnya. Jadi itu faktanya dulu di umur 7 tahun pernah mengatakan ke orang tua sendiri, mengatakan bahwasanya aku ingin menjadi perwakilan dari Buleleng. Karena dulu juga bukan tinggal di Buleleng, karena tinggal di Ubud. Nah di sana juga timbul keinginan bahwasanya ingin mewakili Buleleng ke tingkat yang lebih tinggi lagi ke depannya. Dan Astungkara juga di tahun 2024 itu diberikan kesempatan dan juga percaya bahwa ini adalah langkah yang bisa Oka lakukan sebagai seorang generasi muda juga diwadahi oleh Semeton Jegek Bagus Buleleng. Dan kemudian perjalanan untuk mengikuti Jegek Bagus Buleleng itu pun tidak dalam waktu sebulan ataupun 2 bulan, tapi memang dari tahun 2020 memang sudah mengetahui bagaimana perjalanan Jegek Bagus Buleleng, kemudian mencari tahu juga seperti Cendani apa yang menjadi dasar pemilihannya, kemudian bagaimana dari ruang lingkup organisasinya. Karena menjadi seorang bagian dari Semeton Jegek Bagus Buleleng itu bukan menjadi seorang duta saja, tapi kita juga ada organisasi, kemudian juga mengabdi kepada masyarakat tentunya, dan yang khususnya adalah mempromosikan terkait dengan pariwisata. Dan kemudian yang kedua adalah Oka adalah orang yang suka bersuara terkait dengan apa yang terjadi di masyarakat, kemudian menjadi seorang remaja yang kritis juga terhadap permasalahan masyarakat. Dan Oka rasa bahwa Semeton Jegek Bagus Buleleng ini juga mewadahi orang-orang seperti itu, karena seperti yang sudah disampaikan Cendani tadi juga kita tahu bahwasanya Semeton Jegek Bagus Buleleng itu bukan hanya dari jenjang umur 20 ke atas, tapi juga ada 15 tahun bahkan 16 tahun pun ada di Semeton Jegek Bagus Buleleng. Dan Oka rasa bahwa di sana membuka wawasan Oka terkait dengan bagaimana cara berpandang, kemudian bagaimana cara berpikir juga, dan itu menjadi sebuah kebanggaan juga bagi Oka sendiri sebagai seorang remaja bertemu dengan orang-orang yang kritis dan diwadahi dalam Semeton Jegek Bagus Buleleng. Dan kemudian dalam hal ini Oka juga menginginkan bahwasanya remaja juga diberikan kesempatan yang juga bagaimana cara untuk menyuarakan pendapatnya dengan lapang terkait dengan permasalahan-permasalahan yang ada di Buleleng, dan khususnya untuk mempromosikan pariwisata yang ada di Buleleng seperti itu. Jadi hal-hal seperti itu yang menjadi motivasi terbesar Oka untuk dapat terjun ke Semeton Jegek Bagus Buleleng. Oke, iya, apalagi sudah dinobatkan menjadi Jegek Bagus Buleleng, otomatis beberapa program-program dari pemerintah Kabupaten Buleleng ini sudah disiapkan kan Ge? Dan juga berupaya untuk mengoptimalkan, memaksimalkan begitu ya apa yang menjadi program-program dari Pemkab Buleleng. Karena kalau kita ketahui pendengar, Dinas Pariwisata pun juga sudah optimal ya untuk mempromosikan yang namanya kepariwisataan di wilayah Buleleng. Dan salah satunya mungkin Oka dan juga Cendani begitu ya, di mana mempromosikan sektor pariwisata di Bali Utara ini sudah menggunakan yang namanya website Visit Not Bali begitu ya. Jadi yang kesannya ataupun tujuannya untuk menarik wisatawan yang akan berkunjung ke Kabupaten Buleleng. Bagaimana komentarnya terkait ada salah satu program dari Dinas Pariwisata? Baik, kita kan ketahui ya sebenarnya Buleleng ini banyak sekali hal yang bisa dijadikan potensi dalam hal pariwisata tentunya. Bukan hanya dari tempat, kondisi geografisnya, namun kebudayaan yang kita miliki itu kan bisa juga menjadi daya tarik wisata begitu. Lalu memang ada beberapa potensi ini yang sayangnya mungkin belum diketahui banyak orang. Maka Visit Not Bali inilah mengoptimalkan hal itu dalam hal promosi khususnya. Jadi pada dasarnya Visit Not Bali ini adalah portal atau platform yang mencakup
semua hal yang kita perlukan terkait informasi pariwisata di Buleleng, mulai dari di mana saja tempat destinasi wisata, lalu kemudian bahkan ada akomodasi seperti mungkin jika ingin berkunjung ke Kecamatan Groga begitu, daerah pemutaran di mana ada hotel dan lain sebagainya, itu sangat lengkap sekali. Jadi ini memang sangat memudahkan wisatawan, khususnya anak muda ya zaman sekarang yang memang lebih suka mencari informasi sebelum traveling atau jalan-jalan itu pasti via online begitu. Nah, jadi di Visit North Bali ini sudah lengkap sekali segala informasi tentang pariwisata yang ada di Buleleng gitu. Jadi tidak perlu bolak-balik lagi cari hotel di aplikasi A, cari tempat wisata di aplikasi B, tidak. Jadi di sini sudah mencakup, jadi udah komplit gitu. Kalau kita bilangnya one click one trip gitu. Ya, Oka sendiri bagaimana? Kalau dari Oka sendiri, ini menurut Oka adalah keseriusan dari Dinas Pariwisata Buleleng untuk mempromosikan terkait dengan pariwisata dan juga budaya yang ada di Buleleng. Seperti sudah disampaikan dari Cendani, di sana banyak sekali fitur yang bisa diakses oleh para wisatawan asing maupun wisatawan domestik yang ada di Buleleng. Karena pertama, Oka tahu bahwasanya paket wisata itu juga diperlukan sebagai salah satu diversifikasi jenis pariwisata yang ada di Buleleng. Dan hal itu juga menjadi salah satu hal konkret yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata Buleleng dengan meluncurkan website Visit North Bali. Dan dalam hal ini juga Oka menginginkan bahwasanya peran serta dari masyarakat, juga peran serta dari wisatawan dan juga kami sebagai Duta Pariwisata dan Budaya menginginkan bahwasanya aplikasi Visit North Bali ataupun website nanti Visit North Bali ini nantinya dapat berpengaruh besar dan juga signifikan terkait dengan bagaimana memperkenalkan dari pariwisata di Buleleng. Seperti yang sudah disampaikan, one click one trip itu menjadi salah satu kemudahan dalam akses kepariwisataan dan juga digitalisasi. Karena Oka juga percaya bahwasanya digitalisasi dan juga pariwisata itu secara berkesinambungan juga akan tetap berjalan secara bersama-sama, dan ini juga menjadi salah satu hal yang luar biasa yang sudah disampaikan oleh Dinas Pariwisata dan juga di bawah dari Pemkab Buleleng, dan kemudian juga di HUT Singaraja juga sudah launching, dan itu juga mempertegas bahwasanya memang kami di sini untuk besar harapan kami Visit North Bali ini memang membantu terkait dengan promosi pariwisata yang ada di Buleleng. Dan untuk tahun ini juga kami dari Dinas Pariwisata bersama dengan Jaga Bagus Buleleng memang tengah mempertahankan bagaimana posisi Visit North Bali ini dapat membantu terkait dengan pariwisata. Dan digitalisasi itu pasti akan adanya perubahan. Kami terus melakukan perubahan-perubahan dan juga penambahan-penambahan terkait dengan fitur-fitur, kemudian memperbanyak lagi informasi yang ada di Visit North Bali tersebut untuk kemudahan bagi para wisatawan di Buleleng. Iya, sebagai generasi muda bagaimana komentar Cendani dan juga Oka? Mengapa promosi itu penting bagi pengembangan pariwisata di Buleleng? Baik, dalam pariwisata itu kan simpelnya kalau kita tidak tahu bagaimana kita bisa berkunjung gitu. Jadi promosi ini sebenarnya adalah landasan utama dari kesuksesan pariwisata itu sendiri menurut kami begitu. Maka memang hal utama yang harus dilakukan dan dioptimalkan untuk mengembangkan suatu pariwisata yang ada memang melalui promosi terlebih dahulu. Ditambah lagi kita melihat dunia ini yang bersifat dinamis, terus perkembangan teknologi terjadi, maka kami juga menilai bahwa digitalisasilah hal yang tepat untuk dilakukan. Memang digitalisasi dalam hal promosi bagi pariwisata itu merupakan kunci utama menurut saya. Dan pasti Kak Oka juga memiliki pendapat yang sama ya, karena tadi sudah disampaikan oleh Kak Oka tentang digitalisasi dan pariwisata yang akan terus berjalan bersama-sama begitu. Kalau dari Oka sendiri menganggap bahwasanya promosi ini adalah sebuah langkah yang akan menjadi pendamping kita ke depannya, bahwa memang benar bahwasanya pariwisata Buleleng itu ada dan memang untuk para wisatawan. Dan dengan adanya promosi, kita juga akan memperkenalkan bagaimana potensi yang dimiliki oleh pariwisata yang di Buleleng. Dan kita tahu bahwasanya alam dan juga budaya, ketika kita itu melakukan sebuah promosi, kita menganggap bahwasanya itu adalah bagian dari diri kita. Dan sehingga kami juga menganggap bahwasanya ketika promosi itu berlangsung, maka kita akan melakukan bahwasanya pendampingan terkait dengan ini adalah langkah yang nyata dari pariwisata Buleleng. Dan kemudian Oka menganggap bahwasanya ketika promosi itu pun dilakukan, kita juga perlu melakukan yang namanya implementasi nyata terhadap pariwisata Buleleng. Dan disinilah peran serta dari Dinas Pariwisata Buleleng dan juga Duta Pariwisata dan Budaya untuk memperkenalkan bahwasanya Buleleng sudah memberikan luang yang lebih seperti ini, sudah menciptakan destinasi pariwisata yang seluas itu. Dan dengan adanya promosi kami menginginkan bahwasanya memang
pariwisata di Buleleng itu dapat memberikan kenangan bagi para Iya, wisatawan. benar sekali. Dengan hal itu juga promosi harus dilakukan dan kita juga tentu akan tetap mempertahankan juga mengeksistensikan terkait dengan pariwisata yang ada di Buleleng. Oke, bagaimana komentar Jegek Bagus Buleleng 2024 terkait tempat-tempat wisata yang ada di Kabupaten Buleleng? Apakah sudah maksimal jika dipakai konten sebagai promosi begitu ya? Oke, baik. Jadi memang kan Buleleng ini luas ya. Satu-satunya daerah di Bali Utara kita saja gitu, Buleleng di Bali Utara begitu. Dari timur sampai ke barat memang banyak sekali potensi pariwisata yang kita miliki dan itu beragam sekali jenisnya, mulai dari agrowisata kita punya, kemudian wisata alam, apalagi air terjun kita banyak sekali punya, dan wisata baharinya yang paling terkenal itu di Pantai Lovina dan Pantai Pemutaran gitu. Memang banyak sekali hal yang bisa menjadi potensi pariwisata di Buleleng begitu. Dan pendapat kami terkait apakah itu sudah cukup untuk dijadikan konten promosi, memang kami menyadari sebagian di antaranya itu perlu kita lakukan pengembangan lagi supaya lebih efektif, supaya lebih menarik dilihat oleh wisatawan. Karena seperti yang disampaikan tadi, promosi itu kalau menurut saya sendiri, selain memang cara kita untuk memperkenalkan kepada orang lain dan menarik wisatawan, tapi promosi ini sejatinya adalah bentuk cinta kita kepada daerah kita sendiri. Kita bangga kepada daerah kita nih, jadi kita promosikan, beritahukan begitu. Maka kami juga memiliki harapan yang besar ya, selain dengan mempromosikan, kami harap bersama kami, lalu pemerintah, kemudian juga generasi muda dan masyarakat Buleleng lainnya bisa bersama-sama bergandengan tangan untuk memajukan pariwisata yang kita miliki, karena kita sadari juga ini tidak dapat bergerak sendiri, bergerak dipegang oleh satu atau dua pihak saja, karena di pariwisata juga kita mengenal yang namanya pentahelix dalam pariwisata. Itu ada komponen akademisi, komunitas, kemudian pebisnis, lalu media, dan juga masih banyak lagi gitu yang memang memiliki andil besar dalam kesuksesan dari pariwisata itu sendiri begitu. Oke. Oka sendiri bagaimana? Kalau dari Oka, bagaimana melihat terkait dengan pariwisata yang ada di Buleleng? Pertama, kalau Oka mengatakan bahwasanya layak untuk dipromosikan, sangatlah layak. Karena Buleleng bukan hanya terkait dengan alam saja, tapi juga di Buleleng banyak terkait dengan kuliner juga banyak, kemudian atraksi juga banyak. Jadi hal tersebut memang menjadikan bahwasanya Buleleng layak untuk dijadikan sebagai daerah tujuan wisata yang ada di Bali. Dan Oka paham bahwasanya kita tahu di masyarakat, di lingkungan juga dengan adanya promosi, kita juga menjadi sadar bahwasanya kita harus menjaga hal itu dengan baik. Dan dengan adanya pariwisata di Buleleng, Oka juga paham bahwasanya masyarakat juga harus aware dengan bahwa ini adalah destinasi pariwisata, sehingga kita juga memiliki andil yang besar untuk mempertahankan pariwisata itu sendiri. Dan ketika kelayakan itu dapat disandang oleh Buleleng, karena kita tidak tahu bahwa di luar sana ada banyak orang yang mengatakan mari kita ke Buleleng untuk mengunjungi air terjun seperti itu. Itu yang sebenarnya menjadi sebuah kebanggaan bagi Buleleng sebenarnya. Yang harus kita lakukan adalah bagaimana menjaga hal itu agar tetap ada dan eksis dah di Buleleng seperti itu. Jadi dengan kelayakan itu dan adanya promosi, kemudian adanya duta pariwisata dan budaya, Oka menginginkan bahwasanya masyarakat itu pertama harus aware dengan adanya destinasi pariwisata. Kemudian bukan hanya terkait dengan bagaimana mengembangkan hal itu, tapi ini juga terkait dengan bagaimana kita mencintai lingkungan kita. Bukan hanya mencintai tapi juga menjaga terkait dengan keberadaan dari wisatawan, kemudian bagaimana menjaga dari lingkungan kita, dari alam kita. Karena dengan adanya pariwisata kita dapat aware dengan hal itu, karena seperti yang sudah sampaikan ada pentahelix di pariwisata, itu juga menjadi salah satu hal yang harus kita lakukan secara berkesinambungan antara akademisi, antara masyarakat, antara komunitas, dan pemerintah juga tentunya itu harus secara berkesinambungan membangun terkait dengan citra pariwisata. Dan hal itu juga Buleleng sudah dilakukan bersama dengan Dinas Pariwisata, dan terus menambah point of view bahwa pariwisata Buleleng tetap eksis dengan berbagai macam perubahan-perubahannya seperti itu. Oke. Sebagai Jegek Bagus Buleleng di tahun 2024 ini ya, kira-kira apa sih yang menarik generasi muda untuk datang ke Buleleng? Tadi sudah dicontohkan salah satunya air terjun gitu ya. Selain air terjun, apa yang bisa menjadi ketertarikan generasi muda untuk datang ke Buleleng? Ini khususnya generasi muda ya. Mungkin di tempat perkuliahan atau di kampus Undiksa ya.
Apa yang kira-kira menjadi ketertarikan gitu generasi muda untuk datang ke Buleleng? Baik, sebenarnya kita ketahui bahwa selain air terjun, kalau yang paling terkenal di Buleleng itu kan pantainya begitu. Apalagi Lovina, dolphin watching, siapa yang tidak terkenal begitu kan. Itu memang salah satu hal yang memang sangat membuat generasi muda khususnya tertarik karena memang hal ini bisa dikunjungi oleh berbagai kalangan gitu, mulai dari yang muda bahkan hingga itu bisa bersama keluarga, bersama teman atau bahkan orang terkasih begitu Kak ya. Itu. Terus selain itu juga di Buleleng ini memang tidak hanya tempat-tempatnya saja tapi kita juga terkenal dengan kulinernya Kak. Nah, jadi ini juga salah satu hal yang mungkin memang menjadi ketertarikan dari generasi muda itu sendiri gitu, karena kita ketahui kuliner di Buleleng ini sangat beragam dan unik-unik gitu. Seperti mungkin kakak tahu juga jukut buangit gitu ya. Gitu Itu kan masih sebenarnya- diminati generasi muda sampai saat ini. Iya, itu Oke. itu sangat unik dan langka begitu. Menariknya adalah itu adalah sebenarnya tanaman yang dikatakan gulma begitu. Namun bagaimana orang Buleleng itu bisa mengubah itu menjadi makanan sehari-hari begitu kan. Dan apalagi sioba gitu. Siapa yang tidak tahu sioba begitu kan. Selain kuliner itu, kemudian kita juga mengenal bahwa Kota Singaraja khususnya adalah punya title kota pendidikan gitu. Tidak hanya dalam hal wisatanya menurut saya yang membuat generasi muda bisa berkunjung ke sini, salah satunya adalah tujuan pendidikan. Seperti yang kakak katakan tadi, memang kita bisa lihat di Undiksa contohnya, tidak hanya Undiksa dan kampus-kampus lain di Singaraja itu memang banyak dikunjungi atau didaftari oleh generasi muda atau anak-anak muda yang di luar Buleleng juga begitu. Jadi memang sangat, bisa saya katakan sangat komplit sekali ya yang ada di Buleleng ini. Keunikan makanannya ada, kemudian destinasi wisata yang beragam ada, bahkan juga untuk tujuan lain seperti pendidikan pun sangat diminati begitu. Oke, iya. Kalau dari Oka tadi sudah diambil tuh kuliner, kemudian ada terkait dengan diverifikasi pariwisata. Nah, kalau Oka melihat di sini Buleleng memiliki potensi untuk wellness tourism. Jadi wellness tourism itu bagaimana kita untuk menjaga diri kita terkait dengan kalau Oka bilang bahwa wellness tourism itu bagaimana cara mengendalikan pikiran, hati dan juga jiwa kita untuk menyegarkan bahwasanya Buleleng juga memiliki alam yang luas kan Kak, kita tahu bersama. Dan Oka mengambil satu contoh kawasan wisata alam Danau Buyan dan Danau Tamblingan. Kita tahu bahwasanya paket wisata keluarga. Nah, itu juga menjadi salah satu hal yang menjual dari Buleleng. Kita di kawasan wisata alam Danau Buyan dan juga Danau Tamblingan, itu kita lihat bahwasanya ada camping ground untuk keluarga. Nah, itu juga menjadi salah satu diversifikasi usaha yang menarik menurut Oka di Buleleng yang perlu dipertahankan oleh Buleleng. Nah, dengan adanya wellness tourism ini nanti kita juga mendekatkan diri kepada alam, juga mendekatkan diri kepada keluarga nantinya untuk bagaimana menjaga pola kesehatan dari jiwa dan juga batin kita dengan bertemu dengan alam, terus juga bertemu dengan keluarga, sanak saudara dan sebagainya. Itu yang menjadi salah satu potensi yang ada di Buleleng. Terus kemudian ada juga Desa Sudaji. Nah, Desa Sudaji ini juga sudah mendapatkan anugerah Desa Wisata Indonesia. Jadi itu juga menjadi salah satu hal yang luar biasa dari Desa Sudaji, karena dari Desa Sudaji itu memang memperlakukan alam itu sebagai teman untuk berpariwisata. Jadi daerah kepariwisataan di Buleleng di Desa Sudaji tentunya itu memang melakukan terkait dengan alam itu dijadikan sebagai teman kita. Dari ada jungle di sana, kemudian bagaimana kegiatan aktivitas di Sudaji juga memang benar-benar ada di alam seperti itu. Bukan hanya air terjun tapi juga omnity dari hotel di Sudaji itu juga sudah menganut paham green tourism, green hotel seperti itu, dan itu juga membuat suatu hal yang baru dari Buleleng sebenarnya menjadi sebuah potensi wisata yang harusnya menjadi sebuah ketertarikan dari si generasi muda. Dan kemudian tadi juga disebutkan bahwasanya branding kota pendidikan. Oka ketahui bersama Undiksa adalah salah satu universitas yang terkenal di Bali, dan kita tahu bersama jurusan pendidikan adalah jurusan yang sangat diminati ketika terjun ke Universitas Pendidikan Ganesha. Dan kemudian di sana juga Oka melihat bahwasanya ada terkait dengan iklim kependidikan juga di Buleleng itu sangatlah kental dengan Undiksa. Namun juga bukan hanya Undiksa saja, tapi juga ada universitas lain yang ada di Undiksa seperti Panji Sakti, seperti itu, AI juga, dan itu banyak sekali universitas yang dapat dikunjungi oleh generasi muda untuk menimba ilmu tentunya. Bukan menjadi sebuah
omongan belaka atau fiktif belaka, kita tahu bahwasanya Undiksa banyak sekali generasi muda yang terjun ke sana. Bukan hanya dari Buleleng tapi juga ada dari luar Bali juga pasti ada, dan tidak menutup kemungkinan dari Denpasar, Bandung itu juga banyak ke sini. Dan itu yang dicari oleh generasi muda ketika masuk ke Buleleng, dan itu menjadi salah satu potensi yang seharusnya menjadi potensi yang dimaksimalkan oleh pemerintah Kabupaten Buleleng. Oke, wah luar biasa sekali pendengar, dua generasi muda ini masing-masing asli Buleleng atau asli luar Buleleng? Asli Buleleng. Asli Buleleng, wah mantap ya, yang akan membawa ataupun mempromosikan beberapa tempat-tempat wisata yang ada di Buleleng, karena selain kita mendengar ataupun ada promosi-promosi dari Dinas Pariwisata Buleleng, ada juga Jegek Bagus Buleleng ini siap memaksimalkan ataupun mempromosikan beberapa tempat-tempat wisata yang ada di Buleleng. Sepertinya sudah berdering di 24644, mohon izin ya. Baik, Kita sapa penelpon. Selamat pagi. Selamat pagi, Om Swastiastu. Om Swastiastu. Wah, ini Pak Narte, monggo disapa. Selamat Rahayu. Selamat Swastiastu, sukses. Bapak. Om Jegek Swastiastu. bagus. Nggih. Yang besing bagus ya. Bagus Imalunan. Gimana Tuhan bagus ganteng ganti. Nggih. Jangan ibu lansia. Ya. Ini adik-adik ini dari SMA apa mahasiswa? Mahasiswa niki. Berarti mahasiswa saya ya. Iya. Mantan. Nggih, sebelumnya beliau di Undiksa juga sebagai dosen. Nggih. Jurusan apa, Dek? Tiang jurusan hukum. Kalau dari Anak buah tiang seperti akuntansi. Saya ngajar di akuntansi dulu. Oh, Pancasila di hukum saya mendirikan di fakultas hukumnya. Baik. Bu Ratna Sari, Ah, Pak Mangku, itu saya semua mantan mahasiswa yang saya sudah sukses. Ya, nanti kapan-kapan saya ke kampus ketemu ya, ngobrol-ngobrol ya. baik Bapak Anggi. Nah, ini seleksinya dulu di kampus dulu apa langsung ke Dinas Pariwisata? Langsung ke Langsung Dinas ke Dinas Pariwisata, Pak. Bapak. Nggih. Karena saya ketemu itu di Alfamart, Anggi namanya, dari bahasa Inggris. Pak Iya. saya Oh, ikut iya. Jegek Bagus. Dia dapat runner up mungkin kalau tidak salah. Nggih. Nggih, Ya. benar sekali. Jadi saya kontak karena ada WA-nya. Saya bimbing bidang pariwisata karena dia luar Buleleng ya. Nggih. Ya. Nggih, benar Bapak. Baik, selamat dan sukses. Semoga Kemudian semua Bapak. pertanyaan saya orang Buleleng sudah langlang buana di bidang perjalanan hidup ini, baik memperjuangkan kampus ini tetap dia ada Singaraja, maunya diboyong ke UNUD karena saya anggota DPRD Buleleng dengan teman-teman dosen yang jadi anggota dewan, berhasil Anda menikmati sekarang ya. Nggih. Jadi syukur Singaraja kota pendidikan. Jadi waktu itu alasan kami dari dosen Singaraja kota pendidikan. Ibu kota sudah pindah, kampus pindah, Singaraja sepi. Nah, syukur berhasil. Nah, sekarang ini Singaraja kota tua dalam proses Jegek Bagus. Ini kan pariwisata yang adakan dinasnya. Apakah dalam proses diberi pertanyaan, adakah pertanyaan dari tim itu, dan kemudian kalau tidak ada pertanyaan itu, pertanyaan saya, adakah DTW yang dilihat ada kekurangan atau kurang menarik, tidak lestari, jadi jangan baik-baiknya aja di expose. Memang diekspos kan yang baik, tapi untuk masukkan ke dinas, katakanlah jalan-jalan kemana aja di sewaktu di karantina teori atau pembekalan sana, kemudian ke DTW, ketemukah DTW yang kurang lestari atau kurang menarik atau kurang diminati akhirnya karena katakanlah kebersihannya dan lainnya. Sebutkan beberapa DTW yang Anda kunjungi, ada kekurangannya, ini masukan. Jadi Jegek Bagus ini ngasih masukan ke Dinas Pariwisata juga. Ya, jadi itu sehingga
apa yang disampaikan Jegek Bagus atau dari tim Jegek Bagus, kan ada juga masukan-masukan dari yang lain ya, sehingga dihimpun dari peserta itu untuk masukan ke Dinas Pariwisata. Jadi coba sampaikan kalau ada hal-hal. Nah, ambil contoh Pelabuhan Buleleng. Saya sering senam di sana. Waktu melasti semua ngerengkeng. Wih, dijorok katinya gini nih. Lantainya sangat ngurus kengkenek Pelabuhan Buleleng kurang bersih di pantainya, di pelataran pantai ini. Nah, itu mungkin satu contoh dan lain-lainnya. Terakhir, Singaraja ini kota tua ya. Adakah Anda mengetahui karena orang Buleleng sejarah Buleleng? Panji Sakti kah? Siapa raja pertama di Buleleng? Kemudian yang mana terkenal dulu memberi nama memberikan masukan kepada Buleleng menjadi terkenal. Anggaplah ada perang Jagerage, perang Banjar, Layon Sari apa itu ya, Jayaprana. Nah, mungkin ini merupakan pariwisata. Jadi sekian itu yang saya sampaikan. Mudah-mudahan kalau itu belum, tolong ini dibuatkan rentetan sejarah Buleleng yang terkenal dulu, mudah-mudahan dibangkitkan. Baik. Sekian, terima kasih Pak Narte atas atensinya. Dan sudah ada WhatsApp juga dari Pak Sudarsana yang ada di Bakti Srage ya. Tadi telah banyak dipaparkan oleh Jegek Bagus Buleleng tahun 2024, dan terkait pertanyaannya bagaimana tugas ataupun peran adik sebagai pemuda terkait memajukan pariwisata Buleleng. Sebelum dijawab, kita terima kembali atensi pendengar. Selamat pagi. Selamat pagi, Om Swastiastu. Om Swastiastu, Pak Putu Mahardipe niki alias Nang Beot. Ya. Nggih. Adik-adik dan juga bagus ya. Saya ikut dikit, tapi guru saya sudah menyampaikan ya juga bakalnya ini Buleleng ini. Ya, saya ikut nyambung sedikit. Jadi adik fokus sama saya ini, maaf, kedua orang tuanya itu memang asli Buleleng atau di luar Buleleng. Ya oke, ini kedua orang tua di mana? Saya ingin bertanya dulu. Ya oke. Halo. Iya Bapak. Ya. Iya, lanjut dulu Pak Putu. Ini pertanyaan kedua pertama ya. Kedua, saya sudah banyak mendengar. Jegek Bagus ini apa masuk dari Kabupaten Buleleng atau sudah sampai ke bersaing ke provinsi? Ini ada Buleleng, sudah masuk Buleleng ke provinsi. Nah ini. Yang ketiga, saya ingin menambahkan guru saya Pak Narte. Ya betul apa yang disampaikan Pak Narte. Indonesia ini hampir tidak ada. Ya, saya tahu sejarahnya ini. Saya juga sama-sama alim UNUD sama Narte ini di UNUD, Narte ini kedaulatan UNUD. Iya, saya juga di UNUD. Ikipnya jadi satu. Mau diboyong ke Denpasar. Kemudian beliau ini Pak Narte yang ada Dewan dan Pak Mawan siapa namanya. Ya itu dan kawan-kawan luar biasa perjuangan beliau ini, sehingga IKIP ini tidak jadi pindah dulu. Inilah saya ucapkan terima kasih Pak Narte dan kawan-kawan dari tingkat kabupaten kemudian provinsi ya, Pak Wismaya almarhum, termasuk yang di pusat ke tengah Pak Jaya Negara itu. Ini beliau ini sangat luar biasa, yang masih hidup nih Pak Narte ini. Ya, terus membangun Buleleng. Nah, adik dan dua-duanya berjuanglah memperkenalkan Buleleng ini. Ya, Buleleng ini yang sangat luar biasa. Saya kata luar biasa. Dulu rame, ya, sempat sepi. Sekarang rame.
Nah, inilah yang sangat katakan sangat luar biasa secara hidup sekarang ini. Kembangkan pariwisata Belek ini, yang apakah Belek ini menjadi pariwisata religius, ya, mana tempat-tempat yang sepi, tempat-tempat yang sambil Bali dan sebagainya ini, ya, ini perlu diperkenalkan. Ya, pura Pulaki itu apa? Atau sejarah pura yang dari Pondok Batu apa? Tahu, ya. Ini termasuk pura-pura yang di Buleleng ini, yang asal dari mana dan masuk. Padahal ada turis datang, yang pura Dimbangan asal mana asalnya, apa sejarahnya, religius, pucat-pucat religius yang dimiliki ini. Terkenal hebat betul. Apa di pura Pulakinya itu, dari kawasan pantai itu, indahnya luar biasa sekali. Oleh fotografer hebat. Ya, mudah-mudahan kita adik ini semoga sukses memperkenalkan pariwisata Buleleng, disampaikan sampai Pak Narte, pariwisata yang bersifat religius kita memiliki dan sangat luar biasa sekali. Om Santi 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 Om Santi Om. Matur suksema Pak Putu Mahardipa alias Nangbiot atas atensinya. Ya, ini berhubung sudah ada 2 penelpon dan 1 WhatsApp. Sebelum ditanggapi, mohon izin ya kepada kedua narasumber atau JG Bagus Buleleng 2024, kita jeda sejenak. 97,9 FM, 101,2 FM, dan AM 1080 kHz Pro 1 RRI Singaraja, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, berlibur di wilayah berpantai di Indonesia seperti Bali pasti memiliki fasilitas untuk melakukan snorkeling dan diving bagi wisatawan. Bali memiliki air laut yang begitu jernih sehingga ketika menyelam akan melihat biota laut yang indah, dan snorkeling adalah aktivitas paling tepat untuk dipilih wisatawan yang tidak terlalu mahir melakukan teknik penyelaman guna menikmati destinasi wisata berupa laut. Snorkeling merupakan kegiatan berenang dengan tubuh masih berada di permukaan air laut. Namun, snorkeler tetap harus mengenakan masker menyelam, tabung oksigen kecil, hingga memakai kaki katak karena kepala mereka akan masuk ke laut untuk melihat pemandangan bawah laut. Menurut Aristoteles, snorkeling mengacu pada penyelam menggunakan alat bantu pernafasan. Snorkeling sudah menjadi aktivitas berenang sekaligus penyelaman sejak zaman dahulu. Kegiatan tersebut juga selalu mewajibkan menggunakan alat-alat bantu, mulai dari kacamata berenang, tabung oksigen, sepatu katak, hingga baju khusus untuk membantu snorkeler tetap aman, karena biasanya snorkeling akan dilakukan dalam jangka waktu yang lumayan lama di dalam air. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Pendengar, Kabupaten Buleleng lebih dikenal dengan pesona alam air terjunnya, dan salah satu yang populer adalah air terjun Git-Git. Objek wisata air terjun Git-Git di Kabupaten Buleleng, sebuah tempat wisata favorit yang menawarkan tempat rekreasi alam selain pantai di Pulau Dewata, Bali. Pesona alam indah yang ditawarkan membuat nama tempat rekreasi alam di Buleleng ini sangat populer dan melegenda, sehingga menjadi salah satu tujuan tur. Di kawasan Desa Git-Git, Kecamatan Sukesade, sedikitnya terdapat 5 buah air terjun
Di antaranya air terjun Git-Git, air terjun bertingkat, Campuhan, Colek Pamor, dan Mekalongan atau Mekalangan. Di antara 5 air terjun tersebut, air terjun Git-Git yang paling populer dan mudah diakses. Itulah sebabnya air terjun Git-Git menjadi tujuan tur. Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat. Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet. Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak. Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax. Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini. Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id. rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Iya, pendengar, kita masih dalam dialog interaktif Hai Bali Ken-Ken seputar topik upaya memperkenalkan pariwisata Buleleng bersama narasumber Jegek Bagus Buleleng 2024, Gede Oka Restu Pratama dan Cendani Madianing Swari ya. Sudah ada 2 penelpon, 1 WhatsApp dan banyak komentar ya di YouTube RRI Singaraja Official, di antaranya dari Iren Amora. Selamat untuk JBB 2024 terpilih. Novi Putri Bali, semoga ke depan bisa membuat Buleleng lebih mantap. Ada DL Tower, memang cocok Jegek Bagus Buleleng. Ketut Sandiase, semoga pariwisata Buleleng lebih bergeliat sehingga ekonomi Buleleng lebih meningkat. Ada Gede Eka, semoga pariwisata Buleleng terus meningkat dan menjadi tujuan wisatawan. Gede Delik, semakin jaya pariwisata Buleleng. Ada Murdana, selamat dan sukses JBB 2024. Tugas berat menanti, semoga dilancarkan. Dari Tris, maju terus pariwisata Buleleng. Luar biasa, ini apresiasi dari beberapa masyarakat Buleleng ya, pada khususnya terkait apa yang dipaparkan dari Jegek Bagus Buleleng 2024. Dan saatnya ditanggapi apa yang menjadi pertanyaan begitu ya dari Pak Narte terkait adakah DTW yang ada kekurangannya atau kurang menarik atau kurang lestari. Jangan yang baik-baik saja diekspos, tetapi ini untuk masukan ke Dinas Pariwisata. Ketika masa karantina, mungkin Jegek Bagus Buleleng 2024 menemukan DTW-DTW yang kurang lestari atau kurang menarik. Salah satunya terkait kebersihannya ya. Dan dari Pak Putu Mahardipe mempertanyakan, Jegek Bagus Buleleng ini kedua orang tuanya asli Buleleng. Ya. Dan yang pastinya apakah sudah sampai ke provinsi? Berjuanglah memperkenalkan Buleleng tercinta karena Buleleng sangat luar biasa. Kembangkan terus pariwisata Buleleng. Pak Nyoman Sudarsana juga jangan lupa ya untuk dijawab apa yang menjadi pertanyaan. Bagaimana tugas peran JBB sebagai pemuda terkait memajukan pariwisata Buleleng? Ya, silakan ditanggapi. Baik, untuk pertanyaan pertama terkait daya DTW yang ada di Buleleng gitu. Memang kita sadari selain promosi yang paling penting adalah evaluasi tentunya untuk kita bisa melakukan pengembangan gitu.
memang banyak sekali DTW yang ada di Buleleng ini, dan kita juga tidak menutup mata terkait apa yang terjadi sebenarnya di sana. Salah satunya permasalahan sampah yang seperti disampaikan tadi. Masalah sampah ini memang bukanlah hal yang kecil gitu. Sampah tidak akan ada habisnya, itu akan selalu kita hasilkan sebagai seorang manusia kan, karena memang kebutuhan manusia semuanya, hampir semuanya menghasilkan sampah. Maka usaha untuk mengatasinya pun tidak bisa kecil begitu. Perlu usaha besar untuk mengatasi permasalahan ini, dan dari berbagai pihak selain pemerintah, lalu generasi muda, tentu masyarakat dari segala kalangan pun harus turut andil dalam hal tersebut. Oleh karena itu, kami juga berharap selain pemerintah memfasilitasi tempat sampah dan lain sebagainya, kita utamanya generasi muda yang akan membawa negeri ini kemana nantinya, memiliki kesadaran lebih untuk menjaga kebersihan lingkungan kita, karena ini milik kita bersama, Buleleng kita. Jika bukan kita yang cinta, kita yang jaga, siapa lagi? Kemudian terkait daya tarik wisata, permasalahan lainnya seperti yang kita ketahui bersama, sebelumnya sempat terjadi di salah satu DTW itu terkait permasalahan counter tiket ilegal, yang memang hal ini cukup merugikan ya, karena ini juga menjadi keluhan bagi wisatawan. Namun kita amati dari Dinas Pariwisata sendiri sangat cepat dan juga tanggap dalam mengatasi hal ini melalui konsep etiketing untuk mengatasi permasalahan counter ilegal ini. Maka untuk mewujudkannya, selain dari solusi Dinas Pariwisata melalui adanya etiketing, kami juga berharap masyarakat memiliki kesadaran penuh, dan generasi muda juga utamanya untuk menjaga bersama-sama eksistensi dari DTW yang kita miliki begitu. Karena apa yang terjadi di sana adalah gambar atau cerminan dari diri kita nantinya. Maka kita harus tunjukkan bagaimana Buleleng ini sebenarnya, bagaimana bagusnya, bagaimana mampunya Buleleng memiliki DTW yang sungguh eksis dan juga dapat bersaing dengan daerah-daerah lainnya. Ya, silakan ditambahkan Oka. Kalau dari Oka terkait dengan daerah tujuan wisata, tadi juga sudah disampaikan terkait dengan sampah juga seperti itu. Cuma dalam hal ini Oka menganggap ada 4 hal yang harus diperhatikan, adalah terkait dengan 4A. Ada atraksi, aksesibilitas, amenitas, juga ancillary. Dan keempat hal ini adalah 4 hal yang harus kita bangun bersama di Buleleng terkait dengan bagaimana memberikan atraksi yang baru terhadap destinasi pariwisata. Kemudian dari segi kelembagaan juga harus kita pahami bahwasanya ketika kita tidak adanya lembaga yang mengurusi terkait dengan bidang pariwisata, tentu saja tidak ada orang yang akan memberikan sebuah pemahaman yang baru juga terkait dengan feel untuk baru itu di pariwisata, tidak ada seperti itu. Dan kemudian terkait dengan aksesibilitas. Nah, hal ini yang menjadi salah satu hal yang Oka pahami di Buleleng itu terkait dengan akses yang perlu dibuka lagi terkait dengan bagaimana mengetahui bahwa inilah sejarah kota tua di Buleleng. Kemudian museum-museum Buleleng itu juga sudah banyak yang ada di Buleleng, dan ini juga terkait dengan sejarah-sejarah Buleleng. Kita tahu bahwa ada Gedong Kertie, museum yang ada di eks Pelabuhan Buleleng. Itu juga sebenarnya harus kita berikan akses yang lebih kepada generasi muda untuk mengetahui terkait dengan sejarah Buleleng. Dan yang Oka ingin atensi di sini adalah bagaimana peran dari kita sendiri terkait dengan masyarakat Buleleng perlu memahami bahwasanya Gedong Kertie, siapa tidak tahu Gedong Kertie yang sudah ada di tengah-tengah kota Buleleng kita di sini terkait dengan pengenalan sastra seperti itu. Van der Tuk saja seorang orang Belanda yang memperkenalkan bahwa ada Gedong Kertie, dan di sana ada berbagai macam lontar, ada di sana juga sastra ada di sana. Sebenarnya kita juga harus memahami bahwasanya kita harus paham bahwa Buleleng itu adalah kota tua kita, dan Hindia Belanda itu pernah ada di Buleleng. Dan itu juga menjadi salah satu hal bahwa kita harus di sini mengetahui akses itu harus dibuka kepada setiap masyarakat secara luas agar mengetahui pariwisata yang ada di Buleleng. Terkait dengan alam dan juga potensi-potensi lain, Oka sudah paham bahwasanya Buleleng sudah memaksimalkan hal itu dengan sangat baik. Bukan hanya dari segi air terjunnya saja, tapi juga ada pantai dan juga terkait dengan wisata religi sudah disampaikan tadi. Itu memang sudah baik yang Oka lihat.
Tinggal bagaimana cara untuk mempertahankan itu agar konsisten ke depannya. Yang menjadi permasalahan yang Oka sampaikan di sini adalah bagaimana akses itu dapat dibuka lebih banyak lagi ke depannya untuk hal-hal yang berbau dengan sejarah-sejarah Buleleng. Karena sebagai seorang generasi muda, kita harus mengetahui bahwa sastra itu akan ada dalam diri kita dan juga pendidikan itu penting untuk membuka wawasan kita. Dan Gedong Kertie dan juga Museum Buleleng itu tentu saja harusnya dibukakan akses lebih lagi ke depannya untuk memberikan pemahaman kepada kita di sini seorang duta pariwisata juga terkait dengan sastra dan juga budaya. Nah, itu yang menjadi atensi Oka terkait dengan daerah tujuan wisata. Dan kemudian tadi juga sudah Oka menyinggung terkait dengan atraksi, aksesibilitas juga ancillary. Oka menginginkan bahwasanya di sini bukan hanya dari kami Duta Pariwisata dan Budaya, tapi juga ada masyarakat di luar sana. Dengan hal itu kami mengajak teman-teman di luar sana untuk mengetahui bahwasanya Buleleng adalah milik kita bersama, bukan hanya dari pemerintah saja. Kalau bukan kita, ya siapa yang akan menjadikan Buleleng ini lebih maju ke depannya seperti itu. Jadi hal-hal terkait dengan kelembagaan, ada Pokdarwis juga pasti, kelompok sadar wisata, itu seharusnya dimiliki oleh setiap desa yang ada di Buleleng. Kita juga tahu desa wisata di Buleleng itu jumlahnya 75 untuk tahun ini, dan ada 12 desa wisata nantinya yang akan diperlombakan di Anugerah Desa Wisata Indonesia. Dan itu juga menjadi salah satu tanda bahwasanya masyarakat juga memiliki peran andil yang besar di sini untuk terkait dengan bagaimana mempertahankan pariwisata yang ada di Buleleng. Nah, berbicara terkait dengan sejarah juga di sini, Oka menganggap bahwa I Gusti Ngurah Panji Sakti adalah salah satu orang yang memang merasuki terkait dengan jiwa-jiwa dari remaja yang ada di Buleleng. Dengan adanya semangat dari Panji Sakti, kita juga membawa semangat itu sebagai karakter yang unggul yang dimiliki oleh Bari Utara seperti itu. Karena dengan adanya semangat itu kita mengenal namanya Megoak-goakan, kemudian bagaimana juga mengenal terkait dengan kepahlawanan beliau seperti itu, dan itu juga membangun kota Singaraja seperti itu, dan itu juga menjadi salah satu hal yang harus kita pertahankan sebagai seorang remaja nantinya terkait dengan daerah tujuan wisata, kemudian budaya, dan juga tradisi yang ada di Buleleng. Dan Oka paham bahwasanya generasi muda juga diberikan wadah yang sebesar ini di Buleleng. Kita juga perlu memahami juga belajar lebih lanjut lagi terkait dengan hal-hal seperti sastra dan juga agama dan juga tradisi yang ada di Buleleng. Dengan mengetahui hal seperti itu, juga harus ada peran serta dari pemerintah dan juga bagaimana Dinas Pariwisata nantinya mewadahi kita di sini untuk melakukan pengenalan pariwisata. Dan dengan adanya Visit North Bali, di sinilah poin dari Visit North Bali hadir untuk Dinas Pariwisata juga Buleleng untuk memperkenalkan bahwasanya ada hal seperti ini yang ada di Buleleng. Iya, karena keterbatasan waktu, satu pertanyaan lagi ya, terkait adakah Persatuan Jegek Bagus atau adakah kontribusinya kepada pembangunan dan pariwisata di Buleleng? Baik, jadi Persatuan Jegek Bagus Buleleng sendiri kita sebut dengan Semeton Jegek Bagus Buleleng itu memang ada, dan kontribusinya memang tugas utama kami adalah sebagai promotor atau yang membantu dalam hal promosi, namun tidak menutup kemungkinan juga bagi kami untuk dapat terlibat langsung dan terjun langsung ke masyarakat itu sendiri. Salah satu contohnya selain melakukan promosi melalui Visit North Bali dan lain sebagainya seperti disampaikan oleh Kak Oka tadi, sempat disinggung juga terkait persiapan 12 desa wisata yang akan kami optimalkan untuk maju ke Anugerah Desa Wisata Indonesia tahun ini. Dalam hal itu pun kami terlibat di dalamnya, karena dalam proses seleksinya nanti memang diperlukan beberapa data yang harus diunggah, kemudian pengumpulan dari data-data tersebut. Contohnya ada 2 desa yang memang kita lihat dari grafik 2 tahun terakhir ini mengalami peningkatan gitu, yaitu adalah Desa Panji dan juga Desa Munduk. Maka kami mengoptimalkan 2 desa itu utamanya untuk harapannya agar mampu meraih Anugerah Desa Wisata Indonesia di tahun ini. Kami terjun langsung ke dalamnya, bahkan hari ini karena kami sedang hadir di sini, jadi beberapa teman kami sudah ada yang melakukan kunjungan ke Desa Munduk dan juga Panji untuk mencari keperluan dari data tersebut. Dan memang
inilah bentuk nyata dari kontribusi kami Semeton Jegek Bagus Buleleng untuk bagaimana tidak hanya menjadi promotor namun juga terlibat langsung dalam pengembangan pariwisata dan juga kebudayaan yang ada di Buleleng nantinya. Kami pun tidak dapat bekerja sendiri tentunya, maka besar harapan kami kepada teman-teman sekalian generasi muda khususnya dan seluruh masyarakat Buleleng agar mampu turut serta mendukung kemajuan kabupaten kita tercinta, Buleleng kita. Oke, sebagai penutup mungkin punya harapan besar kepada generasi muda bisa mengikuti jejak langkah Jegek Bagus Buleleng 2024 yang berkontribusi langsung kepada pembangunan di Buleleng. Silakan. Kalau dari Oka menganggap bahwasanya semua itu akan ada takdirnya ketika kita mampu untuk bersyukur dan juga melangkah dalam hal rasa bangga seperti itu. Dan hal ini Oka juga menganggap bahwasanya generasi muda memiliki peran serta untuk ada di dalam perubahan, untuk mencari perubahan, dan bagaimana cara kita juga untuk memaksimalkan apa yang kita miliki. Kita tidak bisa mengendalikan bagaimana pendapat orang ke kita, tapi yang bisa kita kendalikan adalah bagaimana cara kita untuk mengenal diri ini, kemudian memaksimalkan apa yang kita miliki, kemudian dapat berdampak bagi setiap orang. Dan hal ini juga Oka pahami bahwasanya tujuan yang mulia harus juga dilakukan dari langkah yang baik pula, seperti itu. Mungkin sedikit lagi dari saya, Kak. Jadi pesan saya adalah, kalau saya bilang kemampuan tanpa keberanian itu adalah kesia-siaan. Saya sangat berharap generasi muda Buleleng berani memanfaatkan potensinya untuk membawa perubahan dan setidaknya dapat bermanfaat bagi daerah sekitarnya terlebih dahulu begitu. Saya sangat berharap bahwa generasi Buleleng tidak hanya menjadi seorang yang mengikuti, tapi mampu berani menginisiasi bahkan memelopori hal positif bagi kemajuan kabupaten kita ini melalui potensi dan ciri khasnya masing-masing. Maka pesan saya terakhir kali adalah, beranilah untuk memanfaatkan potensimu dan membuatnya menjadi bermanfaat bagi daerahmu, bagi orang sekitar. Terima kasih. Baik, luar biasa ya, apa yang menjadi pesan penting sebagai Jegek Bagus Buleleng 2024 ini khususnya kepada generasi muda. Terima kasih atas sharing ataupun diskusinya terkait topik upaya memperkenalkan pariwisata Buleleng. Semangat dan sukses selalu kepada Gede Oka Restu Pratama, Cendani Madianing Suari selaku Jegek Bagus Buleleng 2024 dalam dialog interaktif Hai Balikenken untuk awal pekan ini. Selamat beraktivitas kembali dan salam sehat selalu. Terima kasih Kak. Ya, pendengar, selepas dialog interaktif Hai Balikenken, seperti biasa kami hadirkan Sudang Lepet Jukut Undis. Untuk itu tetap bersama kami. 97,9 FM, 101,2 FM, dan AM 1080 kHz Pro 1 RRI Singaraja. Kanal Informasi dan Inspirasi.